Bayangkan, kamu punya segalanya, uang banyak, jabatan tinggi, dianggap berhasil, tetapi setiap malam kamu tidak bisa tidur. Bukan karena kurang uang, tetapi karena terlalu banyak yang disembunyikan. Karena kadang yang membuat seseorang jatuh bukan karena dia tidak punya apa-apa, tetapi karena dia punya semuanya dengan cara yang salah. Halo, saya Jessica. Hari ini saya tidak hanya ingin membahas tentang laba, tetapi tentang sesuatu yang lebih mahal dari itu, ketenangan. Tentang pilihan yang diam-diam kita hadapi, menjadi benar atau terlihat berhasil. Sebagai mahasiswa, kita sering diajarkan untuk unggul, IPK tinggi, cepat lulus, berprestasi. Tetapi dunia nyata tidak hanya bertanya, seberapa pintar kamu? Dunia nyata akan bertanya, seberapa jujur kamu saat tidak ada yang melihat. Karena orang pintar bisa menciptakan sistem hebat, tetapi tanpa integritas, dia juga bisa menghancurkannya dari dalam. Kasus 1. Toshiba. Toshiba berdiri sejak tahun 1875, berawal dari dua visional, Tanaka Hisashige dan Fujioka Ichisuke. Toshiba tumbuh menjadi simbol industri Jepang, terutama pada bidang elektronik, teknologi, dan infrastruktur. Tetapi pada tahun 2015, Toshiba ketahuan memanipulasi keuangan. Awalnya pada krisis finansial tahun 2008 hingga tahun 2015, berbagai unit bisnis didorong oleh tekanan dari manajemen puncak. Target laba yang tidak realistis menciptakan situasi di mana kegagalan bukanlah pilihan, sehingga karyawan terdorong untuk menyesuaikan angka agar sesuai dengan ekspektasi. Mereka mulai mencurangi laporan keuangan sampai semua lini usaha Toshiba sebesar 151,8 miliar yen. Kasus ini tidak langsung membuat Toshiba bangkrut, tetapi menjadi awal krisis besar yang kemudian diperparah oleh bisnis nuklir Westinghouse pada tahun 2017 yang hampir membawa Toshiba ke dalam kebangkrutan. Toshiba melakukan manipulasi dengan cara mengakui pendapatan lebih cepat dari seharusnya dan menunda pencatatan kerugian dan merubah estimasi akuntansi pada proyek jangka panjang. Angka laba dibuat sehat, tetapi angka bisnisnya tidak terlihat sebaik laporan keuangannya. Setelah ketahuan, mereka mulai menjual divisi-divisi Toshiba kepada perusahaan lain agar tetap bisa bertahan. Tetapi dampaknya investor global menjadi tidak percaya. Saat terbongkar, CEO dan jajaran direksi mundur. Kepercayaan pasar runtuh ditambah kerugian besar dari bisnis nuklir, Toshiba hampir bangkrut. Bisnis besar tidak runtuh karena kompetitor, tetapi kehilangan integritas dari dalam. Kasus 2. eFishery, startup teknologi perikanan yang didirikan pada tahun 2013 oleh Gibran Husjaifa. eFishery bergerak pada bidang akuakultur yang berbasis teknologi yang dikenal sebagai pemberi makanan ikan otomatis berbasis Internet of Things. Karena pertumbuhan yang pesat, eFishery berhasil menarik banyak investor dan mencapai valuasi tinggi. Kasus eFishery mencerminkan bentuk kecurangan yang lebih moderat, di mana manipulasi tidak hanya terjadi pada angka, tetapi juga pada narasi yang dibangun perusahaan. Pada tahun 2025, muncul dugaan serius terkait kecurangan laporan keuangan. Hasil audit mengungkapkan adanya dugaan manipulasi pendapatan dan tidak kesesuaian data keuangan. Angka pendapatan yang dilaporkan ke investor jauh lebih besar daripada kondisi yang sebenarnya. Muncul indikasi bahwa perusahaan memiliki lebih dari satu versi laporan keuangan, yaitu laporan internal yang mencerminkan kondisi sebenarnya dan laporan eksternal yang disajikan kepada investor. Sehingga pada saat diinvestigasi terdapat perbedaan antara laporan keuangan yang satu dengan yang lainnya. Laporan keuangan investor labanya sebesar 12 triliun, sedangkan di laporan internalnya itu hanya 2,5 triliun. Kasus 3. KAI. Pada laporan keuangan yang disajikan PT KAI tahun 2025, dia mengumumkan laba sebesar 6,9 miliar padahal sedang mengalami kerugian sebanyak 6,3 miliar. Di dalam internal perusahaan mengalami perbedaan pendapat atau konflik dewan pengurus dan komisaris perusahaan, di mana pihak komisaris tidak setuju untuk menandatangani laporan keuangan yang sudah dimanipulasi, sehingga dewan komisaris mengusulkan untuk pemeriksaan ulang terhadap laporan keuangan yang telah disajikan. Padahal laporan keuangan telah diedit oleh auditor eksternal. 3 kasus, 3 cerita.
tetapi satu akar yang sama, tekanan tanpa integritas. Dalam akuntansi, ini disebut manajemen laba oportunistik. Bahkan bisa masuk ke dalam fraud. Angka bisa diatur, laporan bisa dipoles, tetapi realita tidak pernah bisa ditipu. Selama ini kita diajarkan rezeki itu angka, saldo, laba, dan aset. Tetapi kenyataannya rezeki adalah ketenangan. Rezeki adalah rasa aman ketika menjalani hidup, kebebasan dari rasa takut, dan martabat yang tetap terjaga. Karena kita tidak memiliki hutang moral kepada siapapun, tidak kepada investor, tidak kepada perusahaan, tidak kepada masyarakat. Laba bisa dibuat besar, tetapi ketenangan tidak bisa dipalsukan. Tuhan sebagai pelindung, bukan berarti hidup kita selalu berjalan mulus dan tidak ada tantangan. Perlindungan Tuhan justru sering hadir dalam bentuk yang tidak terlihat, bukan dalam memberi kita jalan yang selalu mudah, tetapi menjaga hati kita tetap tenang di tengah tekanan. Kita dijauhkan dari keputusan yang salah, kita tidak dibiarkan tenggelam dalam kebohongan, dan kita diselamatkan dari kehancuran. Bahkan sebelum kita menyadarinya, orang yang curang mungkin terlihat menang, angkanya besar, bonusnya tinggi, pengakuannya cepat. Tetapi setiap hari dia hidup dengan ketakutan, kecemasan, dan beban. Itu bukan keberhasilan, itu hukuman yang datang lebih dulu. Sebaliknya, orang yang jujur mungkin tidak selalu menang besar, tetapi dia punya sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh dunia, ketenangan batin. Dia tidak takut diaudit, tidak takut ditanya, tidak takut pada kebenaran. Ketenangan bukan berasal dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita mendapatkannya. Karena pada akhirnya yang membuat hidup terasa berat bukan karena kita kekurangan, tetapi karena kita membawa sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan. Dan di titik inilah keyakinan kepada Tuhan menjadi sumber ketenangan yang sejati. Bukan karena kita selalu dilindungi dari masalah, tetapi karena kita dijaga dari pilihan-pilihan yang bisa menghancurkan hidup kita sendiri. Jadi, pilihlah rezeki yang tenang atau laba yang menipu. Sekian dari saya, terima kasih.